Selamat datang di channel Papua Update, channel yang menyajikan informasi seputar Papua. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, share dan subscribe agar mendapat informasi aktual seputar Papua. Belas orang ditetapkan DPO pasca pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan pilot oleh KKB. Dilansir dari Tribun Papua, sebanyak 16 orang ditetapkan sebagai dalam pencarian orang, DPO, pasca aksi pembakaran pesawat Susi Air disusul penyanderaan pilot oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya. Penetapan DPO ini berdasarkan hasil gelar perkara aksi oleh tim gabungan TNI Polri yang bertugas selama insiden di Distrik Paro, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Kita sudah tetapkan DPO dalam kasus pembakaran pesawat ini dari hasil gelar perkara beberapa waktu lalu, ungkap Kepala Satuan Tugas Damai Kartens, Kombes Pol Faisal Ramadhani kepada tribunpapua.com, Senin, 27 Maret 2023, malam di Timika. Faisal menyebut 16 DPO ini adalah mereka yang terlibat dalam aksi pembakaran pesawat dan hasil identifikasi lain berdasarkan hasil keterangan saksi. Jadi 16 DPO ini termasuk Egyanus Kogoya dan itu sudah pasti, katanya. Terkait proses pencarian, kata Faisal, terus dilakukan dan mohon doanya sehingga tim sesegera menemukan dan menyelamatkan pilot Susi Air. Dikatakan terkait peredaran pernyataan bahwa kondisi kesehatan pilot menurun, pihaknya mengklaim masih mengumpulkan informasi tersebut. Apakah benar atau tidak? Kalau indikasi ada kelompok luar ingin membantu pergerakan Egyanus kami masih dalami, katanya. Ia mengatakan, KKB yang ada di Papua ini diyakini bukan merupakan satu kesatuan seperti kejadian belakangan yang sering terjadi. Dikatakan setiap di awal tahun dari bulan Februari-Juli pasti ada peningkatan intensitas, selalu ada seperti itu setiap tahunnya. Jadi harus digali lebih dalam lagi terkait data yang kian meningkat, pungkasnya. Sementara itu, juru bicara TPNP BOPM Sebbi Sambo merespons pernyataan Ketua Lembaga Masyarakat Adat, LMA, Papua Lenis Kogoya yang siap membantu membebaskan pilot Susi Air. Sebbi menyebut Lenis telah memberi harapan kosong kepada Presiden Joko Widodo dengan pernyataannya itu. Menurutnya, penyanderaan yang dilakukan merupakan perjuangan warga Papua, bukan keluarga Kogoya. Ini bukan perjuangan keluarga Kogoya, melainkan perjuangan nasional bangsa Papua. Maka Lenis Kogoya memberikan harapan kosong kepada Presiden Indonesia dan kabinetnya, kata Sebbi saat dihubungi. Selasa 28 Maret, Sebbi mengatakan orang Papua tak butuh Lenis. Menurutnya, Lenis adalah orang yang gampang dimanfaatkan pemerintah. Pembicaraan Lenis Kogoya sebatas menghibur Presiden Indonesia Joko Widodo dan kabinetnya supaya mereka kasih dia uang yang banyak, katanya. Sebelumnya, pilot Susi Air Philip Mark Mertens disandera oleh OPM. Penyanderaan dilakukan usai OPM membakar pesawat Susi Air di Bandara Paro, Enduga, 7 Februari lalu. Seperti dilansir CNN Indonesia, sudah 1 bulan lebih pilot Susi Air itu dalam penyanderaan OPM. TNI Polri masih berupaya membebaskan warga negara Selandia Baru itu. Di sisi lain, Lenis Kogoya menyatakan kesiapan marga Kogoya ikut membebaskan Philip. Ia menyampaikan pernyataan itu saat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Lenis menyarankan ke Jokowi agar masalah ini diselesaikan tanpa kekerasan. Kami marga Kogoya turun tangan supaya kami ajak janganlah pembunuhan, enggak baik, kata Lenis usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 27 Maret. Leni mengatakan perwakilan marga Kogoya akan mengunjungi markas OPM dalam waktu dekat. Mereka akan melobi Egyanus Kogoya untuk membebaskan Philip tanpa paksaan.